Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lina Fatina dalam segmentasi tentang kuliah. Oke teman-teman, ini adalah video terrahasia karena saya nggak nge-share di medsos lainnya, karena ini khusus untuk teman-teman yang ada di YouTube. Jadi video ini khusus untuk terkait curhatan Lina ya, ketika ingin kuliah dan dengan kendala-kendala yang ada, hingga akhirnya curhat ke diri sendiri, nulis di laptop sendiri tengah malam. Waktu itu lagi upload video yang film pendek tentang jejak putih abu-abu yang memang Lina yang buat dengan teman-teman di SMA. Lalu kemudian ketika proses upload itu ke YouTube, video tersebut Lina curhat terkait kuliah. Nah, di sini Lina ingin membagikan nih curhat terkait tentang kuliah. Jadi sekali lagi ini rahasia ya, karena Lina nggak nge-share di media apapun kecuali untuk teman-teman yang ada di YouTube. Yuk kita baca curhatan Lina di masanya. Curhatan Lina di masanya. Curhatan Lina di masanya. Assalamualaikum, mau curhat nih. Gak ada temen aku malam ini. Iyalah, orang sudah pada tidur nih. Dengarkan ya. Malam ini 27 Juni 2012 pukul 22.35, saya masih duduk di depan laptop sembari tenggelam di dunia maya. Sebenarnya saya sudah mengantuk, mau istirahat, tapi saya terpaksa melek karena proses upload video ke YouTube masih saja belum selesai. Padahal saya upload dari tadi pagi pada subuh. Sekarang tinggal menunggu 86 menit lagi, baru mencapai 92%. Saya juga bingung, wah campur aduk deh, soalnya baru pertama kali ini saya upload video segini lamanya. Kalau ditutup kan sayang, sudah menunggu seharian. Nyesek juga sebenarnya. Sambil nulis online, balas pesan, dan chattingan juga baca-baca info pendaftaran ke perguruan tinggi dilakukan secara bolak-balik. Yang penting tidak menjemukan, sembari diiringi musik The Massive Jangan Menyerah. Sebenarnya perasaanku malam ini bercabang-cabang. Ada bahagia, sedih, bingung. Semua perasaan itu membuat aku untuk memeras otak dengan keras karena mencari peluang untuk semua rasa yang dirasa malam ini. Bahagia karena sahabat saya sedang bahagia. Sedih karena teman-teman yang selalu membuat saya tertawa lenyap entah kenapa. Ada juga hanya lewat pesan, soalnya hari-hari sebelumnya saya dan mereka tertawa ngakak saling komen di dunia maya sambil chattingan. Itu membuat saya terhibur, lumayan refleksi wajah dengan ketawa. Tapi sekarang mereka tidak ada, mungkin sedang ada keperluan masing-masing yang mesti dijalani dulu. Bingung karena saya sedang memikirkan untuk kuliah. Ya, kuliah. Itulah salah satu impian saya, untuk bisa kuliah, menjadi mahasiswa yang aktif, berprestasi, dan membanggakan. Sekarang, saya sedang menunggu pengumuman hasil SNMPTN tulis, menunggu kelulusan dari UPI dan IPB. Sekarang juga saya sedang siap-siap untuk mengikuti tes di UIN Bandung. Sekarang ini, saya punya keinginan untuk daftar ke universitas lain. Planning saya mau daftar ke UNJ, UIN Jakarta, dan UMUPI jika hasil SNMPTN tulis ke UPI tidak keterima. Pendaftaran UIN Jakarta terakhir tanggal 29 Juni sekarang. Tinggal 1 hari lagi sama besok. Wah, untuk tesnya tanggal 4-5 Juli. Pendaftaran SMUNJ dibuka tanggal 18 Juni sampai 12 Juli, di tesnya tanggal 15 Juli. Pendaftaran UMUPI tanggal 8-20 Juli, di tesnya tanggal 25-26 Juli. Kalau saya mau ikut semuanya, tetap mengikuti planning itu, berarti saya harus segera daftar ke UIN Jakarta besok atau besok lusa. Persiapkan uang 250.000 untuk pendaftaran. Juga pendaftaran ke UNJ 300.000. Tanggal 28 atau 29 saya harus ke Bank BNI dan Mandiri. Tanggal itu juga saya harus langsung daftar online ke UIN Jakarta dan UNJ. Berangkat ke UIN Jakarta tanggal 3 sampai tanggal 5. Entah mau nginep di mana. Persiapkan uang 200-300 untuk di Jakarta, disambung ke Bandung. Mungkin bagi saya cukup. Tanggal 5 selesai tes dari UIN Jakarta, mungkin sore langsung pergi ke Bandung untuk mengikuti BIMTes selama 3 hari. Tanggal 9 saya mau nginep di kosan teman di Bandung. Tanggal 10-11 dites.
Langsung pulang deh ke Ciwidey, entah nginap atau tidak. Besoknya sudah ada di rumah, saya harus ke Bank BNI lagi. Persiapkan uang pendaftaran 250.000 untuk UMUPI. Kalau tidak diterima, di SNMPTN tulis ke UPI. Tanggal 25 sampai 26, saya harus sudah ada di Bandung lagi untuk tes, harus persiapkan uang untuk ke Bandung lagi. Itu pun entah mau nginep di mana. Setelah itu selesai, tinggal menunggu pengumumannya. Hasilnya, Allahu a'lam. Apapun itu hasilnya, semua saya serahkan ke Allah. Saya niatkan, jika ikut tes, saya ingin mencari pengalaman, tentunya keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anehnya, saya terus bersemangat untuk ikut. Saya penasaran dengan semua ini. Tidak seperti orang lain, jika sudah merasa tidak mampu, sudah aja menggugurkan harapannya itu. Berbeda dengan saya, yang terus berusaha, percaya diri, memperbaiki keadaan dengan positive thinking, berharap penuh dan terus berjalan dan berlari, meski sendiri, karena aku mau melewati hal yang perlu dihadapi ini. Tidak hanya diam, tapi berusaha dengan semangat dan kemauan yang tinggi, tentunya menggantungkan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Rencana Allah tidak ada yang tahu, tapi kita berharap yang terbaik. Jika ingin hasil yang baik, maka lakukanlah yang terbaik. Kayaknya asik kalau saya jadi ikut tes semua. Jalan-jalan mulu hanya untuk tes. Masalahnya, mau ikut tapi bingung juga, punya uang dari mana saya? Jual handphonenya saja tidak laku dijual. Uang HP aku butut, sudah tidak akan berlaku. Jujur, saya mau ikut, tapi tidak mau merepotkan orang tua dan keluarga. Apa dulu ya? Hanya buat daftar aja. Belum nanti ke depannya. Aduh, dipikir-pikir mah plak. Inilah yang membuat saya bingung malam ini. Jadinya melamun memikirkan apa dan bagaimana saya. Jujur, saya mau kuliah tidak bermodalkan apa-apa. Kemampuan peringkat biasa saja. Material tidak menjamin. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya tetap ingin kuliah. Meskipun sebenarnya saya tahu bagaimana keadaan saya. Anehnya, saya selalu percaya diri, selalu yakin bahwa saya bisa. Saya tidak peduli dengan keadaan, karena saya yakin nanti juga pasti rezeki itu akan ada kalau kita mencarinya. Bukan hanya diam saja, bukan? Kenapa saya ingin kuliah? Tidak lepas dari niatan awal untuk menuntut ilmu. Itu prioritas utama. Saya benar ingin melanjutkan. Saya pikir dan berkata dalam hati, coba satu aja anak dari bapak dan mama bisa kuliah. Sebelumnya kakak-kakak saya tidak kuliah, makanya saya ingin kuliah. Di salah satu daftar mimpiku adalah saya bisa kuliah. Saya ingin menjadi mahasiswa yang terbaik. Saya ingin menjadi mahasiswa yang terbaik. Saya tidak dapat peringkat di SMA. Semoga saja saya dapat berperingkat, berprestasi di saat aku menjadi mahasiswa nanti. Setelah kuliah, nanti juga saya ingin mencapai beberapa mimpi dan cita saya. Semoga semuanya tercapai dan ada dalam kehendak Allah. Wah, keinginan Lina mah rupa-rupa. WKWK, makanya takut paru-paru. Doain ya, semoga Lina menjadi orang yang solehah, orang yang takwa, sabar, tawakal, berprestasi, menjadi orang yang sukses, orang yang membanggakan, mampu membuat karya-karya untuk mewarnai nama bangsa. Satu yang ini aku tuju, mendapatkan ridho Allah dan mampu membuat bangga dan senyum orang tua. Jadi ngobrol panjang gini lah, haha. Habisnya nggak ada temen ngobrol, makanya aku tuliskan aja. Maaf ya, aku posting di sini, posting di laptop sendiri. Maaf ya, aku posting di sini. Silahkan kasih masukannya ke saya. Takutnya ada yang salah atau apa. Tegur saja jika saya salah. Barusan dilihat ke YouTube, proses uploadnya sudah 99%, 10 menitan lagi. Oh gila, daripada subuh selesai jam segini. Modem aku, dulu masih pakai modem. Modem aku kasihan dari pagi nancep aja di sana. Ini sudah larut malam ya, pegel pundak guys. Aku siap-siap untuk istirahat ya. Terima kasih sudah membaca akhirul kalam. Assalamualaikum. Lina Fatina El Jamil, 27 Juni 2012, 23:53 menit. Oke, itulah curhatan seorang Lina Fatina di tahun 2012, di tengah malam 23:53 menit, hampir 00:00, di tengah ketika Lina
upload video ke YouTube, upload video Jejak Putih Abu yang Lina buat, film yang Lina buat ketika itu, dan saat itu masih menggunakan modem. Jadi jelas ya di sini. Lucu juga sih ketika saya membaca ulang curhatan-curhatan zaman dulu. Jadi ini tuh sebenarnya hal yang baik juga ya, dan ternyata ketika Lina baca menurut ilmu psikologi, ketika hal-hal yang memang ingin kita luapkan melalui tulisan juga itu bagus, menjadi healing tersendiri, menjadi penyembuh lah ya untuk diri sendiri, menjadi penguat juga. Dan Lina mencurahkannya di sini lewat tulisan. Meskipun sebenarnya sampai sekarang juga nggak ada yang baca, tapi sekarang Lina bocorkan di sini. Tapi ya semoga menjadi hal-hal baik yang tadi dalam tulisnya, dalam suratnya ada hal-hal baik, boleh teman-teman ambil. Dan tentu jika ada hal yang kurang berkenan, ditinggalkan saja. Jadi memang ketika melihat curhatan ini teman-teman, seorang Lina di tahun 2012 itu di tengah keterbatasan yang ada memang yakin bener gitu, orangnya kekeh gitu ya, meskipun di curhatannya tadi juga sambil ketawa-ketawa, uang dari mana ya, handphone juga butut, gak bisa dijual, terus ya gitulah, tapi tetap berjalan gitu karena yakin dengan hal-hal baik ya pasti kalau ditempuhnya dengan jalan yang baik pasti akan menghasilkan yang terbaik juga. Oke, jadi itulah teman-teman curhatan tentang kuliah. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman ambil. Mohon maaf ya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mendengarkan. Akhirnya curhatan Lina di tahun 2012. Mungkin ada yang mendengarkan atau ya tentunya pasti salah satu keluarga nih di sini yang nonton. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kuliah. Bisa.